Nah, jadi sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai limit fungsi aljabar menuju tak hingga. Nah, sebelum kita lanjut, silahkan kalian perhatikan ilustrasi yang akan Bapak berikan. Nah, di sini Bapak memiliki sebuah fungsi yaitu fx sama dengan 1 per x. Sekarang kalian coba perhatikan hubungan antara nilai x dengan nilai fx-nya. Nah, Bapak akan mulai. Bisa kalian lihat bahwa semakin besar nilai x-nya, maka nilai fx-nya akan semakin kecil. Nah, ketika kita kaitkan dengan grafik fungsinya, yaitu nilai fx-nya itu garis hijaunya ini, ketika nilai x-nya semakin besar, maka nilai fx-nya akan semakin kecil. Nah, jadi ketika nilai x-nya mendekati tak hingga, maka nilai fx-nya akan mendekati 0. Ketika kita menuliskan dalam bentuk limit, akan menjadi limit 1 per x, di mana x mendekati tak hingga itu hasilnya sama dengan 0. Nah, idenya di sini ketika 1 itu dibagi dengan bilangan sangat besar, tentu saja hasilnya sangat kecil, sedemikian sehingga mendekati 0. Nah, dari sini akan muncul sebuah teorema mengenai limit fungsi menuju tak hingga, dimana bisa kalian baca di sini. Nah, jadi sama seperti tadi, ketika k itu dibagi dengan bilangan sangat besar, itu hasilnya akan mendekati 0. Dan ketika bilangan sangat besar itu dikalikan dengan bilangan apapun, apalagi isi dipangkatkan, hasilnya tetap akan besar atau tak hingga. Nah, perlu kalian ketahui bahwa tak hingga ini bukan merupakan suatu bilangan yang dapat kita definisikan dengan jelas. Yang kita ketahui hanya tak hingga itu merepresentasikan suatu bilangan yang sangat besar, tapi kita tidak tahu itu berapa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 topik ini, yaitu mengenai bentuk umum dari permasalahan limit fungsi aljabar menuju tak hingga dan metode yang akan kita gunakan sesuai bentuk dari permasalahannya. Ini merupakan 2 metodenya. Nah, untuk bentuk umumnya sendiri, nanti kalian akan menemukan 2 permasalahan, yaitu yang pertama itu dalam bentuk fungsi rasional dan yang kedua dalam bentuk fungsi pengurangan. Jadi ketika kalian melakukan substitusi langsung dengan bentuk ini, nanti kalian akan menemukan hasil tak hingga per tak hingga atau tak hingga dikurangi tak hingga. Nah, karena seperti tadi, tak hingganya ini bukan merupakan bilangan yang terdefinisi dengan jelas, bukan berarti tak hingga per tak hingga itu hasilnya sama dengan 1 dan tak hingga dikurangi tak hingga itu hasilnya 0. Bukan. Oleh karena itu, bentuk ini kita namakan bentuk tak tentu, karena kita tidak bisa tahu berapa hasilnya. Nah, untuk metode sendiri, yang pertama, ketika kalian menemukan permasalahan dalam bentuk fungsi rasional, kalian menggunakan metode yang pertama, membagi dengan variabel pangkat tertinggi dari penyebutnya. Kemudian ketika kalian menemukan permasalahan dalam fungsi pengurangan, kalian menggunakan metode yang kedua, yaitu mengalihkan dengan 1 dalam bentuk sekawan. Nah, dalam bentuk sekawannya itu gampang, kalian cuma mengubah tanda kurangnya ini menjadi tanda tambah. Gampang bukan? Gampang. Coba kita uji pada satu soal. Contoh 1, misalnya hitunglah nilai dari pendekatan limit 3x ditambah 2 per 4x dikurangi 1, dimana x mendekati tak hingga. Langkah yang pertama, tentu saja kalian harus membuat soalnya. Nah, setelah kalian membuat soalnya, kalian harus identifikasi fungsinya ini merupakan bentuk fungsi yang mana. Nah, di permasalahan kali ini merupakan bentuk dari fungsi rasional. Jadi karena ini merupakan fungsi rasional, berarti kita menggunakan metode yang pertama, yaitu membagi dengan variabel pangkat tertinggi dari penyebut. Nah, penyebutnya. Nah,
sekarang coba kalian perhatikan penyebutnya. Variabel dengan pangkat tertinggi kan X pangkat 1. Jadi sekarang kita bagi pembilang dan penyebutnya dengan X, atau sama artinya dengan mengalihkan dengan 1/X per 1/X, sehingga menjadi limit 3X ditambah 2/X per 4X dikurangi 1/X, dimana X mendekati tengah. Nah, di sini kita bisa sederhanakan nilai X-nya. Ini bisa disederhanakan sehingga akan menjadi limit 3 ditambah 2/X per 4 dikurangi 1/X, dimana X mendekati tengah. Nah, di sini dengan menggunakan teorema limit menuju tengah sebelumnya, bentuk ini akan menjadi, ya tepat sekali, akan menjadi 0, karena 2 dibagi dengan bilangan yang sangat besar akan mendekati, hasilnya akan mendekati 0. Begitu juga dengan 1, ketika 1 dibagi dengan bilangan yang sangat besar, hasilnya akan mendekati 0, sehingga hasilnya akan menjadi 3 ditambah 0 per 4 dikurangi 0 sama dengan 3/4. Nah, itu untuk contoh yang pertama. Sekarang untuk contoh yang kedua, hitunglah nilai dari pendekatan limit, dimana fungsinya akar 3X ditambah 1 dikurangi akar 3X dikurangi 4, dimana X mendekati tengah. Seperti sebelumnya, kita buat dulu soalnya, kemudian kita identifikasi fungsinya itu merupakan fungsi apa. Nah, di sini fungsinya merupakan fungsi pengurangan. Karena ini merupakan fungsi pengurangan, jadi kita menggunakan metode yang kedua, yaitu mengalihkan dengan 1 dalam bentuk sekawan. Jadi bentuk sekawannya itu gampang, tinggal ngubah tanda kurang menjadi tambah. Jadi kita kalikan penyebut dan pembilangnya sehingga menjadi seperti ini. Nah, sekarang kita operasikan. Nah, sekarang kan kita dapat hasilnya limit 3X ditambah 1 dikurangi 3X dikurangi 4 per akar 3X ditambah 1 ditambah akar 3X dikurangi 4. Nah, di sini bisa kita operasikan lagi, 3X nya ini habis, kemudian 1 ini dikurangi negatif 4 menjadi 5, sehingga hasilnya akan menjadi limit 5 per akar 3X ditambah 1 ditambah akar 3X dikurangi 4, dimana X mendekati tengah. Nah, sekarang dari bentuk fungsi pengurangan, dia berubah menjadi fungsi rasional. Jadi kita kembali menggunakan metode yang pertama, yaitu membagi dengan variabel pangkat tertinggi. Nah, pangkat tertinggi dari variabel pangkat tertinggi dari penyebutnya adalah akar X. Jadi kita bagi pembilang dan penyebutnya dengan akar X. Kenapa akar X? Nah, bagi yang belum tahu kenapa akar X, kalian bisa mencermati proses ini. Ini merupakan aljabar dasar, jadi silahkan kalian cermati sendiri. Nah, selanjutnya hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, di sini bisa kalian lihat, kita lihat yang mana bisa disederhanakan. Nah, akar X-nya bisa kita sederhanakan. Nah, selanjutnya dengan menggunakan teorema limit menuju tengah seperti sebelumnya, 5 per akar X dan 4 per X dan 1 per X akan menjadi 0, sehingga hasilnya 0 per akar 3 ditambah 0 ditambah akar 3 dikurangi 0 sama dengan 0. Gampang bukan? Nah, sebagai latihan silakan kalian kerjakan 5 soal berikut di buku latihan kalian. Nanti sewaktu-waktu akan Bapak periksa bersama Pak Bajrol. Jadi ketika ada yang kurang jelas, bisa kalian tanyakan di grup. Oke. Sekian penjelasan dari Bapak. Selamat berlatih.